Salam sehat bersama saya, Dr. Fadhan Lumanturan. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana kok bisa kemampuan ereksi laki-laki turun, ya. Apakah bisa dipengaruhi oleh tulang yang bengkok misalnya, ya. Kita akan membahas pada video kali ini. Dan sebelumnya izinkan saya menyapa Anda dengan ucapan Assalamualaikum, Namo Buddhaya, Swastiastu, Shalom Haleluya, Besyami Swahamasya, Salam Kebajikan Rahayu. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Subagio Gio, ya. Pertanyaannya begini. Pagi dok, untuk tulang belakang yang bengkok, apa mempengaruhi ereksi dok? Soalnya kemampuan saya sudah menurun, tidak seperti muda lagi. Usia saya sudah 40 tahun. Nah, jadi ini ada salah satu pertanyaan. Kemudian ada lagi yang kira-kira serupa, ya, dari Pak Ngadi FX8812. Pertanyaan begini. Dok, saya pernah jatuh duduk, dulu gak saya pijatkan karena gak terasa sakit. Akhirnya puluhan tahun baru kumat yang sakit, pantat bonyok dan punggung, dan mengalami disfungsi ereksi dan punya diabetes. Dok, mohon penjelasannya harus bagaimana? Terima kasih. Jadi, pada dua kasus ini ada kemiripan, ya. Dua-duanya mengalami ada masalah pada tulang belakang, ya. Yang satu pada tulang belakang bagian bawah karena jatuh terduduk, yang satu karena agak bengkok, ya. Saya tidak bisa verifikasi lebih lanjut dan saya tidak melihat fotonya, tapi yang menarik adalah kedua-duanya berkesimpulan bahwa ketika terjadi penurunan masalah ereksi itu karena masalah tulang belakang itu. Padahal selama puluhan tahun tidak ada masalah, ya. Tidak ada masalah. Bahkan Pak Ngaidi FX ini mengatakan apa? Punya diabetes, ya, dan kemudian Pak Subagio Gio merasa menurun setelah usia 40 tahun. Jadi kalau dari kacamata saya itu udah tereliminasi tuh, ya. Yang bisa menyebabkan masalah disfungsi ereksi adalah terjadinya proses penyumbatan pembuluh darah akibat pola hidup selama bertahun-tahun. Buktinya apa? Buktinya tadi ada diabetes pada Pak siapa tadi? Pada Pak Ngaidi, ada diabetes. Nah, untuk Pak Subagio Gio, ya tolong coba diperiksa labnya. Jangan-jangan Anda juga punya masalah kesehatan. Jadi ketika berbicara masalah kesehatan, kita nggak bisa pakai perasaan, kita pakai pemeriksaan. Ya, nah kadang-kadang proses yang terjadi itu pelan banget gitu. Kayak mungkin proses karatan, ya. Anda coba bayangkan, apakah dulu besi yang Anda beli atau Anda lihat atau Anda pakai dulu berkarat? Kan tidak. Tapi dengan proses yang berjalan puluhan tahun, kemudian karatan itu bisa jadi menyumbat pipa. Nah, sekarang pembuluh darah pun bisa begitu. Proses yang puluhan tahun bisa menyebabkan penyumbatan pipa pembuluh darah. Proses apa itu? Satu, proses inflamasi. Proses inflamasi itu kayak dinding dalam pembuluh darah seperti diamplas. Yang amplas apa? Yang amplas adalah bahan-bahan yang bersifat tajam. Tapi tajamnya yang kita maksud bukan tajam kayak silet, enggak. Tajam tipis-tipis lah, ya, kita bilang tajam tipis-tipis. Apa itu tajam tipis-tipis? Pertama misalnya gula. Mungkin Anda merasa biasa-biasa aja mengkonsumsi minuman bergula atau makanan yang mengandung gula yang berada di dalam kuah sayur dan kawan-kawan, yang di sambal gitu, ya. Nah, gula ini ternyata dia punya sifat bisa seperti menyayat dinding dalam pembuluh darah. Kemudian ketika dinding dalam pembuluh darah luka, dinding dalam pembuluh darah itu ditambal oleh tubuh kita dengan bantuan kolesterol. Jadi kolesterol itu bukan jahat, dia malah membantu memperbaiki jaringan yang rusak. Nah, sekarang, yang kedua, selain itu apa lagi? Selain itu adalah oksidasi. Oksidasi itu gini, oksidasi itu bayangin apel kita potong kulitnya lama-lama coklat, ya kan? Nah, artinya apa? Apelnya mengalami oksidasi. Kolesterol di dalam darah Anda, di dalam pembuluh darah Anda, itu setiap hari mengalami oksidasi. Lewat apa? Lewat asap rokok, baik aktif maupun pasif. Asap knalpot, kemudian asap pabrik. Nah, tahu dari mana oksidasi? Kan nggak kelihatan, memang tidak kelihatan, tapi itu ada, itu nyata. Nah, salah satu caranya pengen tahu itu nyata atau enggak, coba Anda cek namanya Air Quality Index, AQI. Ya, AQI. Air Quality Index Anda ada di kota mana? Misalnya Jakarta, AQI-nya bisa tinggi sekali. Ya. Nah, ini walaupun tidak kelihatan menyebabkan kolesterol teroksidasi. Kolesterol yang teroksidasi juga punya sifat yang tajam. Dia bisa menyebabkan terjadinya penyumbatan pembuluh darah dan juga punya sifat lengket, menyebabkan terjadinya penyumbatan pembuluh darah. Itu baru dua tuh yang saya cerita, belum yang lain-lain, bahan kimia,
makanan, bahan sintetis, dan lain sebagainya. Nah, ketika terjadi proses penyumbatan pembuluh darah yang lama-lama makin tebal penyumbatannya dan terjadinya di jantung, serangan jantung. Tapi kalau terjadinya di laki-laki itu terjadi namanya disfungsi ereksi atau lemah syahwat, nggak bisa berdiri. Kenapa? Karena aliran darah yang masuk ke penis itu berkurang, ya. Nah, kemudian ketika darah yang masuk ke penis berkurang, kemudian ditambah dengan Anda tidak melakukan latihan untuk membuka pembuluh darah dalam arti olahraga. Dampaknya apa? Ya dampaknya alat vital Anda tidak berfungsi dengan baik lah. Udah mah ada kondisi pembuluh darah tersumbat, Anda tidak membuka pembuluh darahnya, apalagi proses kerusakan itu Anda terusin, pola makan yang tidak sehat diterusin. Dan pola makan yang membantu untuk mencegah keberlanjutan kerusakan tidak Anda kerjakan. Apa itu? Makan buah 3 kali sehari, kemudian menghindari makanan yang digoreng, kemudian menambahkan minyak sehat seperti virgin coconut oil, olive oil, atau minyak ikan. Itu tidak Anda kerjakan. Seandainya Anda kerjakan, itu bisa jadi ada perbaikan yang lumayan. Nah, nanti perbaikannya bukan gara-gara satu faktor ya. Banyak faktor, langsung multiple faktor. Pola makan sehat, istirahat cukup, olahraga, kemudian manajemen stres atau pikiran sehat dan aktivitas sehat, ya. Nah, ketika ini sambil ini dikerjakan, ya, untuk Pak Subagio Gio dan Pak Sahrul Putra, sambil ini dikerjakan, Anda bisa menggunakan obat-obatan yang diresepkan dokter, ya. Misalnya Viagra yang isinya sildenafil, kemudian Levitra yang isinya vardenafil, atau Cialis yang isinya tadalafil. Nah, kenapa saya minta Anda untuk konsultasi dengan dokter Anda dulu, ya? Karena tidak semua yang melihat ini dalam kondisi normal. Maksud saya begini, jika Anda sudah punya masalah dengan jantung atau hipertensi, bisa berbahaya kalau misalkan Anda mengkonsumsi obat-obatan seperti ini, obat-obatan disfungsi ereksi ini, anti disfungsi ereksi ini. Misalnya ketika Anda ternyata juga punya hipertensi, makan obat hipertensi ditambah obat ini, bisa jadi tensinya ngedrop, bisa berbahaya. Ya, makanya konsultasi dulu, nanti bisa dipilihkan dosisnya sambil Anda mengubah pola hidup. Ketika pola hidup sudah dirubah, obatnya dipakai, nanti lama-lama ketika terjadi perbaikan, Anda bisa mengurangi itu obat-obatan tadi. Misalnya Anda terlanjur pakai obat kolesterol, obat hipertensi, atau obat obat gula darah tinggi, ya. Tapi nanti proses pengurangan obat-obatannya selalu dengan saran dari dokter, jangan ngatur dosis sendiri, berisiko, ya. Dan pola hidup atau pola makan yang lama udah memang nggak bisa diterusin. Anda kalau mau makan yang enak, cheating day cuma sekali aja seminggu, yaitu pun siang hari, sekali atau 2 kali seminggu, ya. Tapi pola makannya seperti dulu, makan nasi putih, mie ayam, bubur ayam, martabak, donat, bakpao, roti, kue, itu udah nggak masuk hitungan, ya. Nah, untuk membantu menambah supaya pembuluh darah bisa membuka, nutrisi kita bisa dapatkan dari buah-buahan yang kaya akan oksida nitrit. Apa itu? Misalnya beet, tahu beet ya, umbi, beet. Beet itu nanti yang warnanya merah jangan dimasak, kita blender supaya bisa dapat kandungan nitritnya kita bisa maksimalkan. Umbi yang lain apa? Bawang putih. Umbi yang lain apa? Bawang merah. Nah, bawang putih dan bawang merah itu bisa jadi kita makan dalam bumbu sehari-hari. Itu membantu oksida nitrit untuk membantu membuka pembuluh darah. Tapi proses pembukaan pembuluh darah ini walaupun sudah ada oksida nitrit, kalau Anda tidak olahraga nggak bisa, ya. Anda harus olahraga. Startnya jalan kaki 6 hari seminggu. Startnya, ya, 30 sampai 60 menit. Cari waktu yang cocok buat Anda. Nanti Anda bisa tambahkan latihan beban. Latihan beban sebetulnya wajib ya untuk orang yang usia di atas 40 tahun. Tapi ada tapinya. Lakukan bertahap. Sebelum Anda belajar latihan beban, lakukan dulu aktivitas aerobik yang saya bilang tadi, jalan kaki atau sepeda atau berenang. Ya, demikian mudah-mudahan Pak Subagio Gio ini dan Pak Ngaidi FX ini bisa mendapatkan pencerahan, ya. Saya doakan Tuhan Maha Kuasa memberkati Anda. Tolong di-share, subscribe, dan like video ini. Salam sehat untuk Anda.